Presiden Joko Widodo resmi mereshuffle kabinetnya. Tercatat ada 6 pos kementerian yang akan dipimpin oleh nama-nama baru. Jokowi menunjuk Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan, Tri Risma Harini sebagai Menteri Sosial, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Yakut Kholil Qomas sebagai Menteri Agama. Ketua Umum SIMA Sahabat Indonesia Maju, Chris Chandra, yang merupakan salah satu elemen relawan Jokowi, mengatakan dipilihnya Sandiaga Uno menjadi menteri di kabinet Jokowi merupakan langkah yang brilian untuk mempersatukan elemen bangsa. Mengingat kata Chris, Sandiaga Uno adalah pesaing Jokowi dalam Pilpres 2019 yang lalu. Sandiaga juga menjadi cawapres berpasangan dengan Capres Prabowo Subianto. Ia berharap reshuffle kabinet yang dilakukan Jokowi menjadi amanah dan berbuah kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Meskipun Chris menyadari dipilihnya 6 nama baru menempati pos kementerian oleh Jokowi ini tidak bisa memuaskan keinginan banyak pihak. Mungkin juga ada yang kecewa dan mungkin ada juga yang senang. Tapi yang penting adalah bagaimana mereka dapat bekerja maksimal untuk membawa Indonesia yang lebih baik lagi dan juga Indonesia yang lebih maju. Pada akhirnya Chris juga mengucapkan selamat kepada 6 menteri yang baru yang dipercaya membantu Jokowi di Kabinet Indonesia Maju. Istana Merdeka untuk mendapatkan tugasnya saya nggak tahu juga apa. Pada saat tadi bertemu diberikan informasi tugas yang diamanahi adalah di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan tentunya belajar dari COVID-19 yang baru saja hari ini, saya 2 kali tes negatif dan tadi harus ikut rapid test lagi di istana karena untuk memastikan 2 kali PCR swab dan rapid test ini ya saya sangat mengerti bahwa COVID-19 ini sesuatu yang sangat memprihatinkan kita. Banyak saudara-saudara kita yang dari sisi kesehatan terdampak, tapi juga dari sisi ekonomi terdampak. Saya prihatin sekali puluhan juta masyarakat kita kehilangan pekerjaan, hilang jam kerjanya atau berkurang jam kerjanya secara drastis, hilang penghasilannya, hilang pendapatannya, dan kita ketahui sektor pariwisata ini membuka sekitar 13 juta lapangan pekerjaan, dan sektor ekonomi kreatif data terakhirnya total yang tergabung dalam UMKM itu hampir 97% total daripada sektor UMKM yang banyak didorong oleh ekonomi kreatif. Jadi ini tentunya keadaan yang sangat berat, keadaan yang sangat memiliki tantangan yang luar biasa, dan kita harus bersatu padu. Kita harus meyakini bahwa kita bisa mampu mengatasi COVID-19 ini dengan bersatu padu. Dan oleh karena itu setiap anak bangsa harus mampu untuk memberikan kontribusi yang terbaik. Dan tadi disampaikan tugas baru dan harapan agar sektor ini bukan hanya survive, bukan hanya pulih, tapi juga thrive, maju menjadi lokomotif penciptaan lapangan pekerjaan untuk pemulihan kita pasca COVID-19 dan kebangkitan ekonomi kita. Bahwa Presiden menitipkan 2 pesan yang boleh dikatakan sangat fundamental, yaitu pertama fokus pada 5+5, destinasi super prioritas, 5 super prioritas dan 5 lagi yang menyusul. Pastikan seluruh aspek dari destinasi tersebut bisa dikemas dengan baik, bisa
bukan hanya dari sektor infrastrukturnya, tapi juga dari sektor seni budayanya, dari sektor kesiapan kuliner, fashion, kesiapan daripada handicraftnya, dan juga seluruh aspek 360 derajat terhadap destinasi tersebut, fokus untuk 1 tahun ke depan. Presiden menyampaikan bahwa ini adalah prioritas kita, dan Presiden juga mengharapkan ada full calendar of events ke depan, baik dari yang skala kecil, mingguan, skala menengah, bulanan, dan skala yang world class, kelas dunia itu tahunan. Itu calendar of events yang diharapkan Presiden. Dan Pak Wapres menambahkan bahwa sektor ekonomi kreatif ini diharapkan untuk membuka lapangan kerja, karena kuliner, fashion dan kria dan sektor-sektor lainnya ini diharapkan menjadi sektor unggulan yang bisa mengatasi COVID-19. Dan Pak Wapres juga menitip mengenai wisata halal dan wisata religi. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini baju, terima kasih, bajunya pas banget, saya rasa simbolik bahwa ini baju kerja. Terus karena musim hujan kita harus all weather, kita harus siapkan kemungkinan terburuk, tapi kita juga bersiap-siap untuk mengambil peluang terbaik. Jadi saya rasa lebih dari sekedar jaket, ini sebuah pesan yang jelas bahwa kita harus bekerja keras. Tentunya saya tadi mengungkapkan strategi terus berinovasi dengan teknologi, dengan data driven policy, dengan big data, dengan artificial intelligence, inovasi-inovasi yang sekarang sudah dijalankan oleh Kementerian Pariwisata, oleh Bapak Menteri Wisnu Tama maupun menteri-menteri sebelumnya, itu yang bagus harus terus dijalankan, dan yang masih kurang harus ditambahkan, yang baik diapresiasi, yang kurang kita koreksi. Setelah inovasi mungkin adaptasi, karena kita bicara mengenai COVID-19, dan kalau COVID-19 itu tentunya aspek-aspek kesehatan, keselamatan, CHSE itu cleanliness, health, safety, dan environmental sustainability sangat penting, termasuk sustainable. Jangan lupa subscribe ya.